Selamat pagi Bapak dan Ibu, sebelumnya perkenalkan saya perawat Ratilis dari Puskesmas Wonokusumo. Iya, selamat pagi Nars. Ada apa ya? Saya sudah mendengar mengenai kesehatan keluarga Bapak dan Ibu, dan saya ingin sedikit berbincang-bincang mengenai hal tersebut. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Iya, boleh Nars. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan datang. Baik, sebelumnya apabila pembicaraan ini dilakukan selama kurang lebih 15 menit, apakah Ibu dan Bapak berkenan? Oke, boleh Nars. Oke, kalau gitu. Jadi tujuan kita di sini untuk memahami lebih dalam bagaimana keluarga menghadapi permasalahan yang terjadi ya Pak Bu. Kalau sekiranya Bapak dan Ibu nanti memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Oke, baik Nars. Nanti kalau ada yang kami nggak pahami, kami tanyakan. Alhamdulillah kalau begitu, sebelumnya Bapak dan Ibu apa kabarnya? Kami baik Nars, alhamdulillah sehat. Kalau anak-anak Ibu dan Bapak apa kabar? Kalau saat ini alhamdulillah kedua anak kami baik sehat-sehat saja Nurs. Tapi sebenarnya untuk anak pertama kami memiliki masalah kesehatan begitu Nurs. Kalau boleh tahu kondisi seperti apa yang anak pertama Bapak dan Ibu alami? Jadi anak pertama saya itu si kakak dulu waktu lahir tuh dia BBLR Nurs. Terus katanya butuh perawatan khusus gitu kata dokter. Terus tapi kami juga udah berusaha sebaik mungkin. Nah, sewaktu si kakak umur 2 tahun dia tuh kata dokter didiagnosa punya kekurangan energi protein begitu Mas. Baik, setelah Ibu dan Bapak mengetahui kondisi anak Ibu, apa yang Ibu dan Bapak rasakan saat itu? Sebenarnya kami sangat khawatir gitu Nars, soalnya kami nggak menyangka kalau ternyata kondisinya si kakak seserius itu. Baik, apakah kira-kira Bapak dan Ibu tahu apa faktor penyebab anak mengalami kekurangan energi protein? Dulu waktu saya hamil tuh saya makannya sedikit Nas, karena soalnya kalau mau buat beli susu juga tuh susah uangnya. Terus karena penghasilan suami saya juga buat bayar kontrakan, buat bayar kebutuhan yang lain, jadi saya mengesampingkan itu. Dan ketika melahirkan, saya pun kurang paham seperti apa makanan yang baik buat bayi seperti itu. Baik, dalam hal ini mungkin Ibu dan Bapak membutuhkan pemahaman lebih lanjut ya. Untuk hal ini juga apakah ada faktor-faktor lain yang mungkin Bapak dan Ibu ketahui? Sepertinya karena kebiasaan aja sih Nars, karena dari makanan-makanan yang kami konsumsi, kemudian cara pengolahannya juga itu saja Nars, jadi mungkin kurang sehat begitu ya. Baik, yang Ibu dan Bapak sebutkan tadi memang merupakan faktor penyebab kekurangan energi protein. Kalau begitu, menurut Ibu dan Bapak sendiri, dampak apa yang timbul apabila salah satu anggota keluarga mengalami KEP tersebut? Dari yang saya rasakan sejauh ini sih, anak saya jadi mudah sakit gitu ya Nurs. Iya Nars, terus anak kami jadi sering kelihatan lemes, terus suka rewel juga. Nah itu kira-kira berhubungan gak ya Nars sama kekurangan energi protein? Betul Pak, Bu, saya bantu luruskan bahwa kekurangan energi protein tetap akan mempengaruhi daya tahan dan kinerja tubuh anak Bapak dan Ibu ya, sehingga nantinya mengakibatkan perubahan emosi atau sikap seperti yang Bapak bilang, anak jadi suka rewel, jadi cengeng, sering menangis, seperti itu. Berarti bener ya Pak, kenapa anak kita jadi sering rewel? Nah, berhubung anak Ibu dan Bapak masih dalam tahap perkembangan, kualitas hidupnya bergantung pada Bapak dan Ibu. Sehingga perlu diingat ya bahwa kekurangan energi protein bisa menghambat perkembangan anak itu sendiri, baik secara fisik maupun psikologis, hingga mempengaruhi pertumbuhan otaknya juga. Iya Nars, terima kasih udah mengingatkan kami kembali. Kami nggak mau kalau sampai hal itu terjadi sama anak kami. Ya Pak, untuk itu diperlukannya perhatian yang khusus pada sang anak. Kalau gitu, apakah Ibu dan Bapak bisa menentukan apa saja langkah yang tepat untuk mengatasi situasi ini? Sejujurnya kami sendiri juga belum yakin ya Nars. Selama ini kami beri anak kami itu makanan seadanya. Terus itu pun menyesuaikan dengan kondisi juga Nars. Sebenarnya saya khawatir, tapi dari dulu kami sudah terbiasa makan 1 kali dalam sehari Nars. Iya Nars, tapi semakin kesini kami makin sadar juga kalau anak kami itu sebenarnya butuh asupan gizi yang cukup. Betul sekali Pak, Bu.
Lalu apakah Ibu dan Bapak sudah mengetahui cara perawatan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kondisi kesehatan pada anak dan Bapak Ibu? Kalau tidak salah waktu itu dokter pernah bilang kalau anak kami itu perlu asupan yang kayak serat, vitamin, dan protein begitu ya Nurse? Terus seingat saya juga bisa dengan diberikan suplemen atau obat tambahan seperti itu ya Nurse? Hampir betul ya Pak, Bu. Lebih tepatnya Ibu dan Bapak bisa memberi asupan nutrisi kayak akan protein, kalori, dengan cara pengolahan makanan yang tepat, ditambah dengan pemberian suplemen dan vitamin untuk anak Bapak dan Ibu, seperti itu. Oh iya, terima kasih Nurse sudah meluruskan pemahaman kami. Baik, nantinya kita akan membahas perbaikan pola makan dan nutrisi dari anak Ibu dan Bapak ya. Saya juga akan membantu Ibu dan Bapak untuk membuat menu gizi seimbang yang nantinya bisa sedikit mengatasi kondisi anak Ibu dan Bapak yang harus kita segera perbaiki. Apakah Ibu dan Bapak bersepakat? Ya Nurse, terima kasih kami berdua sudah sepakat dan memutuskan untuk melakukan perawatan yang Nurse banyak sebutkan tadi. Untuk selanjutnya, kami juga mau memperbaiki asupan nutrisi dari anak kami, Nurse. Baik Pak, selanjutnya seperti yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi bahwa anak Bapak dan Ibu itu mudah sekali terserang penyakit ya, dan juga sering rewel. Biasanya apa yang Ibu dan Bapak lakukan untuk mengatasinya? Biasanya sih kami pastiin istirahatnya cukup begitu Nurse. Kalau misalkan anak kami demam, ya kami kasih kompres air hangat untuk nurunin suhunya. Terus kalau misalkan diare juga kami kasih minum yang banyak. Kira-kira kayak begitu udah betul belum ya Nurse? Benar Bapak, yang Bapak dan Ibu lakukan sudah tepat. Lalu untuk asupannya seperti apa ya? Biasanya saya beri minuman hangat Nurse, kayak susu hangat seperti itu. Terus untuk makanannya saya beri yang lembut-lembut seperti bubur atau sup seperti itu. Walaupun biasanya agak susah dibujuk ya Nurse, tapi kalau saya bicarakan baik-baik pasti dia nurut kok. Baik, lalu apakah Ibu dan Bapak beri obat juga buat anak Bapak dan Ibu? Kalau iya, obat apa yang suka diberikan? Iya Nurse, biasanya kalau demam kami kasih obat sirup demam kayak paracetamol gitu Nurse. Terus kami juga stok obat diare buat jaga-jaga aja sih. Lalu bagaimana dengan minum obatnya? Apakah anak Ibu dan Bapak mudah menerima obat? Kadang iya, kadang tidak Nurse. Dia kan rewel ya, apalagi kalau minum obat yang rasanya pahit gitu. Jadi biasanya saya campurin madu biar dia mau minumnya biar lebih mudah seperti itu Nurse. Ya Nurse, tapi kalau emang benar-benar gak mau, kami juga gak paksa. Biasanya kami kasih air hangat aja cukup gitu sih Nurse. Betul Nurse, biasanya kalau sakit dia suka merengek mencari kami berdua. Jadi kadang saya kalau sebisa mungkin saya selalu temani dia sambil saya pantau bagaimana perkembangan kondisinya begitu Nurse. Baik, saya paham Pak, Bu. Kadang memang anak-anak sulit menerima obat dan mudah rewel ketika sakit ya. Tapi Bapak dan Ibu tetap sabar dan berusaha yang terbaik ya untuk merawat anak Bapak dan Ibu. Ya Nurse, ya pokoknya apapun yang saya dan istri lakukan itu semua buat kesehatan anak kami. Kami berharap anak kami pokoknya cepat sembuh aja gitu Nurse. Baik Pak, Bu, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai kondisi kesehatan yang dialami oleh anak Ibu dan Bapak, mungkin saya sedikit bertanya ya mengenai lingkungan yang baik dan untuk kesehatan, kira-kira apa yang Bapak dan Ibu ketahui mengenai pengaruh lingkungan untuk kesehatan sendiri? Saya juga kurang tahu sih Nurse, saya cuma tahu kalau lingkungan bersih itu juga berpengaruh pada kondisi kesehatan, jadi terhindar dari penyakit-penyakit, begitu ya Nurse? Iya betul sekali Bu, bahwa pengaruh lingkungan yang baik itu berpengaruh pada kesehatan kita terutama anak-anak ya. Lalu apakah menurut Ibu lingkungan rumah Ibu sudah baik untuk anak-anak, untuk kesehatan? Kalau menurut saya sih sebenarnya sudah cukup baik ya, tapi mungkin kurang ventilasi aja ya Nurse. Kalau buat kurang ventilasi itu kira-kira bahaya nggak ya? Masalah ventilasi yang kurang optimal dapat memiliki dampak negatif ya pada kesehatan keluarga Bapak serta Ibu. Udara yang tidak mengalir dengan baik juga bisa menyebabkan resiko terpaparnya polusi dalam ruangan yang menyebabkan masalah kesehatan.
seperti alergi atau infeksi. Sebelumnya apakah Bapak dan Ibu merasakan ada perubahan dalam kesehatan pada keluarga yang mungkin terkait dengan masalah ventilasi ini seperti sesak nafas karena debu atau ada hal-hal lain seperti itu? Sepertinya enggak ya Pak. Iya Nars, sepertinya kami nggak begitu merasakan adanya perubahan sama kesehatan kami. Tapi kalau dilihat kok ternyata dampaknya serem juga ya Nars. Iya Pak, dampak dari kurang ventilasi tersebut di dalam rumah cukup beresiko ya bagi kesehatan keluarga Bapak dan Ibu. Tapi jangan khawatir, itu tidak akan terlalu berbahaya kok. Lalu yang bisa saya lakukan apa ya Nurse? Soalnya kan ini rumah cuma ngontrak ya, jadi nggak bisa saya rubah rumah. Baik Pak, Bu, nanti kita cari solusinya bersama-sama ya. Untuk saat ini kita berbincang mengenai kesehatan keluarga terlebih dahulu, terutama untuk kesehatan anak Bapak serta Ibu, agar tahu solusinya nanti bisa dilakukan ya. Baik Nurse. Dalam keseharian di rumah biasanya untuk konsumsi makanan berapa kali dalam sehari? Kalau saya boleh tahu. Nggak tentu sih Nurse, kadang 2, tapi kadang juga alhamdulillah 3 kali. Baik Ibu, pada adik R konsumsi makanannya bagaimana? Apakah lahap atau kurang? Ya gitu Nurse, nggak tentu juga. Susu aja kadang cuma saya kasih air beras direbus kalau susu formulanya habis. Soalnya penghasilan sehari-hari juga nggak cukup buat makan aja. Baik Ibu, selanjutnya boleh saya tahu informasi yang Bapak dan Ibu ketahui terkait fasilitas kesehatan yang ada di daerah sini? Kalau fasilitas kesehatan sih kami tahu ada puskesmas dan rumah sakit juga di daerah sini. Tapi kalau rumah sakit jaraknya cukup jauh dari rumah, jadi kami agak kesulitan transportasi gitu Mas. Apakah Bapak dan Ibu sudah mendapatkan informasi pelayanan apa saja yang diberikan oleh puskesmas sebagai fasilitas kesehatan terdekat dari rumah Ibu dan Bapak? Yang saya tahu sih katanya seluruh pasien itu nantinya punya hak yang sama ya Nurse. Terus kalau satu pelayanannya yang nggak asing yaitu BPJS tadi, tapi saya kurang paham detailnya gimana Nurse. Baik, boleh saya tahu apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang BPJS? Ya saya tahu sih cuma ini ya, kalau punya BPJS nanti kalau sakit bisa buat periksa, buat rawat jalan atau rawat inap, terus mungkin buat kebutuhan mendesak gitu ya Nurse. Betul sekali, keluarga Bapak dan Ibu sudah memiliki asuransi kesehatan BPJS belum? Iya punya Nars. Tapi kami sebetulnya kurang yakin ya apakah BPJS itu bisa digunakan di fasilitas terdekat sini. Baik, saya bantu luruskan kembali ya Pak, Bu. Jadi BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan program pemerintah yang berperan penting dalam meningkatkan akses kesehatan seluruh masyarakat bisa menjadi peserta BPJS sehingga bisa mendapatkan layanan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Salah satunya Vaskes yang terdekat dari sini yaitu Puskesmas Wonokusumo. Begitupun dengan fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit seperti itu. Apakah dapat dimengerti? Ya Nars, tapi sebenarnya kami agak khawatir dengan biaya perawatan dan jarak fasilitas kesehatan dari rumah kami Nars. Soalnya rumah sakit kan cukup jauh gitu ya, tapi alhamdulillah sih ada puskesmas di dekat sini. Iya, tidak masalah ya Bu, mau fasilitas kesehatan apapun yang dipilih. Tapi sebelumnya apakah anak Ibu dan Bapak sudah pernah dibawa ke dokter, ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat? Sudah pernah dibawa ke puskesmas. Kalau saya boleh tahu bagaimana keadaan anak R pada saat dibawa ke puskesmas ya Ibu? Waktu itu sih anak kami itu terlihat lemas, terus rewel, habis itu dia juga seperti itu terus untuk beberapa hari, jadinya setelah itu kami bawa ke puskesmas. Ke puskesmas, apakah terjadi hal serupa lagi Ibu pada anak R? Itu terakhir kali sih Nurse kami bawa ke puskesmas. Alhamdulillah kan sekarang nurse yang datang ke rumah kami ya. Oh iya Ibu, alhamdulillah ya. Semoga dari kunjungan hari ini bisa meningkatkan pemahaman Ibu serta Bapak dengan kondisi anak Ibu dan Bapak ya saat ini. Ya Nurse, kalau begitu kira-kira apakah kita harus rutin konsultasi ke dokter gitu ya mengenai kesehatan anak kami?
Betul sekali Ibu, penting ya untuk saat ini mendapatkan saran medis dari dokter terutama yang akan membantu melakukan pemeriksaan terhadap kondisi anak Ibu serta anak Bapak. Jika Bapak dan Ibu bersedia, saya bisa membantu membuat janji dengan dokter, apakah mau? Oh iya nurse, boleh. Kami sadar ternyata kondisi anak kami perlu segera diperbaiki gitu ya nurse. Jadi baiklah, kami akan mengikuti saran yang nurse tawarkan tadi. Baik Pak, Bu, dari perbincangan kita saya telah melakukan analisis tentang kondisi kesehatan keluarga Bapak, Ibu, serta anak R. Ya bagaimana nurse jadinya? Dari yang saya dapatkan, anak R memang beresiko kurang nutrisi atau seperti diagnosa yang dokter sampaikan, yaitu kekurangan energi protein. Seperti yang kita tahu, anak R memiliki bobot tubuh lebih kecil dari yang seharusnya. Kemudian tampak lemah, tidak aktif, dan sering rewel, dan lahir dengan kondisi yang kecil saat lahir. Hal itu menunjukkan adanya ketidakseimbangan nutrisi dan kurangnya pemahaman mengenai karakteristik serta penanganan yang tepat terhadap kondisi dari anak Bapak dan Ibu. Begitu ya nurse. Baik, saya akan perhatikan lagi untuk kondisi anak saya dan saya akan berusaha buat memberi nutrisi yang baik buat anak saya nurse. Selain itu, saya juga dapat melihat Ibu serta Bapak dalam pengambilan keputusan tindakan dan pemberian perawatan masih terdapat kurang pemahaman ya Bu, Pak. Ibu dan Bapak diharapkan bisa lebih mendalami tentang kesehatan serta meningkatkan pemahaman terhadap kondisi dari anak Bapak dan Ibu. Baiklah nurse, apa ada tanda-tanda khusus yang perlu diamati atau segera kami laporkan ya jika muncul selama proses pemulihan anak saya di rumah? Iya Bu, amati tanda-tanda seperti peningkatan berat badan, pertumbuhan yang membaik, dan aktivitas yang meningkat. Namun, jika ada tanda-tanda seperti penurunan berat badan, gejala infeksi, atau perubahan drastis dalam perilaku anak Ibu, segera hubungi petugas kesehatan ya, atau Ibu dan Bapak bisa datang langsung ke puskesmas. Oh iya nurse, kalau gitu kira-kira apa yang bisa kami lakukan ya untuk mengatasi kondisi anak kami? Kami pengen tahu langkah-langkah yang tepat untuk pemulihannya. Ya nurse, apakah ada saran atau rekomendasi gitu dari nurse? Untuk langkah-langkah perawatan seperti yang saya sebutkan saat perbincangan tadi ya Bu, Pak, Ibu dan Bapak bisa mengatur pola asupan nutrisi yang tinggi kalori dan protein untuk anak R. Untuk lebih detailnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kira-kira Ibu dan Bapak bersedia kapan ya? Mungkin minggu depan di hari yang sama boleh nurse? Baik Pak, Bu, saya harap kondisi kesehatan anak R membaik. Apakah ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya kami sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih ya nurse. Baik, kalau gitu saya izin permisi dulu. Terima kasih ya Bu, Pak. Selamat siang. Terima Terima kasih kasih nurse. nurse.